Lalu bagaimana dan sejauh mana kesiapan kita Indonesia menghadapi pandemi virus corona? Bergabung melalui sambungan telepon ada Profesor Wiku Adhisa Smito, Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat UI. Prof. Wiku, selamat malam. Ya, selamat malam Mbak Tiffany. Iya, Prof. Wiku, seberapa besar sih sebenarnya kesiapan kita Indonesia menghadapi pandemi corona? Saya ingat kurang lebih 1 minggu yang lalu saya diskusi di studio bersama Prof. Wiku. Waktu itu Prof. Wiku bilang sebenarnya tidak akan ada negara, satupun negara, even Amerika pun yang akan siap menghadapi pandemi global. Waktu itu belum ditetapkan pandemi global, sekarang sudah gitu. Kita Indonesia seberapa siap sih Prof, dan apa yang harus disiapkan sebenarnya? Oke, baik. Terima kasih. Sebelumnya saya mau menyampaikan bahwa begini. Jadi semua negara kalau ditanya mungkin tidak siap, tapi semuanya akan sedang mempersiapkan diri dan harus siap untuk menghadapi pandemi itu, termasuk Indonesia. Jadi kalau kita melihat Indonesia kondisinya sekarang, memang sekarang kan sebenarnya pemerintah juga sudah menyiapkan berbagai kebijakan dan sudah mempersiapkan segala fasilitasnya. Jadi kalau dibilang sekarang siap apa enggak, menurut saya jauh lebih siap daripada sebelumnya. Untuk menghadapi pandemi ini, karena pandemi itu kalau by definition kan sebenarnya jumlah kasus, jumlah penyebaran penyakitnya sudah melebihi dari banyak negara. Sekarang kan sudah 116 dari 169 negara di dunia. Jadi jumlahnya sudah begitu banyak, dan setiap negara yang ada itu ternyata juga bisa menularkan dari dalam negerinya sendiri. Nah, itulah yang akhirnya disebut sebagai pandemi. Oke. Jadi ya. Kekhawatirannya tadi Prof. Wiku bilang kekhawatirannya adalah penularan dari dalam sendiri, artinya dari dalam negeri sendiri kan. Kalau siap ya kita sudah jauh lebih baik dan sebenarnya harus siap gitu kan. Tapi untuk mencegah penyebarannya lebih masif lagi, apakah sudah waktunya kita memikirkan status seperti darurat nasional? Kita lihat ketika pertama kali Tiongkok, China melockdown, kemudian cukup bisa dibilang berhasil walaupun harus mengisolasi negaranya dalam beberapa waktu. Kemudian sekarang Italia, kemudian Denmark, mungkin juga ada negara-negara lain yang juga akan berstatus lockdown gitu. Kita perlu atau tidak, Prof? Kalau menurut saya melihatnya bertahap ya. Jadi kalau melihat dunia itu terdiri dari banyak negara dan negara itu bisa terpisah karena lautan. Bayangkan Indonesia itu bukan satu daratan, tapi berpulau-pulau. Jadi sebenarnya kebijakan nasional lockdown satu Indonesia itu dampak ekonominya akan luar biasa besarnya, dampak sosial ekonomi akan besar. Betul. Jadi sebenarnya selektif saja, bertahap dari di mana kasus-kasus itu mulai ditemukan. Kemudian kontak tracing, dilakukan surveillance dengan baik, dan kalau kondisinya lebih sudah mulai menyebar, disitulah mungkin sudah mulai mau lockdown di daerah itu. Tapi kalau daerah-daerah yang belum ada laporannya, jangan dulu, karena kan aktivitas ekonomi tetap perlu berjalan. Itu menurut saya. Jadi melockdown wilayah yang paling banyak potensi atau penyebaran pertamanya. Misalnya kalau kita lihat seperti 0102 ada di Jakarta kan, atau di wilayah sekitaran Depok. Kemudian juga Bali. Artinya seperti itu yang harus di-isolate atau diisolasi dulu ya. Bukan Indonesia seluruhnya ya. Menurut saya bukan seluruh Indonesia, tetapi misalnya itu di daerah Depok atau Jakarta juga bertahap dulu, dilihat penyebarannya dan surveillance. Jadi kontak tracing kan nanti ketahuan berapa banyak yang sudah terkena, dicek, di tes di laboratorium. Dari situ akan kelihatan, dan pemerintah harusnya melihat situ. Kalau mulai penyebarannya sudah mulai banyak dan nggak bisa terkendali, bisa menyebar ke daerah lain atau klaster atau ke wilayah sebelahnya. Wilayah itu bisa kabupaten, kota, dan seterusnya, atau bahkan pulau lainnya. Disitulah mulai dibatasi. Jadi supaya tidak menyebar ke tempat lain. Karena Indonesia itu kan seperti itu. Kalau Prof. Wiku melihat ini cukup terkendali atau bisa dikendalikan atau tidak? Karena ini akhirnya harus menyangkut bagaimana kesiapan kita, pemerintah kita dalam menghadapi mitigasi kesehatan masyarakat untuk memerangi pandemi corona ini. Menurut saya masih bisa dikendalikan. Kalau konteksnya Indonesia ya, dibanding negara lain karena jumlah kasus kita tidak sebanyak mereka, tetapi usaha kita untuk mendeteksinya dari pemerintah juga sudah meningkat, sehingga jumlah kasusnya sekarang memang meningkat, tetapi jumlahnya tidak sebanyak dibanding negara lain. Jadi menurut saya ini masih bisa terkendali. Nanti sambil lihat perkembangan terus. Selalu ini harus dievaluasi setiap hari memang. Oke. Prof, terakhir, pandemi global ini kan bukan hanya baru kali ini terjadi kan. Dulu kasus flu Spanyol, flu babi dan sebagainya juga pernah terjadi. Tapi apa yang Prof lihat artinya dengan yang sekarang, pandemi corona sekarang dengan pandemi sebelumnya, ada catatan tidak?
Kalau saya lihat progresivitas kasusnya, penyebarannya ini relatif cepat, tetapi korban mortalitasnya tidak sebesar pandemi yang lalu, yaitu swine flu atau pandemi flu babi. Dan kemudian kalau flu, influenza itu sebenarnya berbagai jenisnya influenza. Jadi ada beberapa antiviral yang sudah tersedia. Cara menangani influenzanya juga sudah secara umum mereka sudah lebih tahu, karena itu influenza. Sedangkan kalau ini corona, jadi sesuatu yang baru buat orang, dan ini pandemi sekarang. Jadi cara penanganannya juga harus beda. Tapi konteksnya obat antiviral dan seterusnya itu sebenarnya beda. Influenza kan sudah tersedia, kalau ini belum. Gitu. Itu yang akhirnya menjadi perbedaan dan tantangan sendiri untuk menghadapi pandemi corona ini kan untuk kedepannya ya. Oke, baik, kita akan pantau terus. Terima kasih, mudah-mudahan kondisinya berangsur pulih, berangsur normal, termasuk juga perekonomian kita semua. Terima kasih sekali lagi Prof. Wiku Adhisa Smito sudah bergabung dengan Connected malam hari ini, Prof.